Di video ini kita akan membahas tentang matriks. Kita akan membahas materi matriks. Yang pertama, pengertian dan notasi matriks. Yang kedua, ordo matriks. Yang ketiga, jenis matriks. Dan yang keempat, determinan dan inverse matriks. Pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Contoh, perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Daging sapi 250 kalori, 20 gram protein, 20 gram lemak. Daging ayam 120 kalori, 25 gram protein, 3 gram lemak. Berikut bentuk matriks dari tabel di samping. Ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo ditulis dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Contoh, matriks M di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Baris yaitu yang ke samping dan kolom yang ke bawah. Yang kedua, jenis matriks. Matriks persegi adalah yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misal matriks dengan ordo 2x2, 3x3 dan seterusnya. Contoh seperti di bawah ini. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya yaitu 1 kali n. Contoh seperti di bawah ini. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya yaitu n kali 1. Contoh seperti di bawah ini. Matriks nol adalah matriks yang ordo sembarang namun semua elemennya 0. Contoh seperti di bawah ini. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Contoh seperti di bawah ini. Matriks persegi adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Contoh seperti di bawah ini. Yang keempat, determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem permasalahan linear. Determinan A dituliskan sebagai det A atau A. Determinan matriks ordo 2x2. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu determinan A atau A adalah A sama dengan AD dikurang PC. Determinan matriks ordo 3x3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3x3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus, diambil dari nama penemunya, seorang matematikawan Prancis, yaitu Pierre-Frédéric Sarus. Langkah-langkah aturan Sarus. Yang pertama, salinlah elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua dan simpan di sebelah kanan matriks. Yang kedua, tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Yang ketiga, kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Yang keempat, kurangkan hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Inverse matriks. Inverse matriks dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A kali A pangkat min 1 sama dengan 1. Inverse matriks didefinisikan oleh rumus di samping, dengan A adalah determinan matriks A dan adjoin A adalah adjoin dari matriks A. Berikutnya inverse matriks yang di samping. A pangkat min 1 sama dengan 1 per A kali adjoin A. Inverse matriks ordo 2x2. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu A sama dengan ABCD. Adjoin matriks A adalah adjoin A sama dengan D min B min C A. Berikutnya inverse matriks ordo 2x2 dalam kotak. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD strip
BC kali D min B min C A. Inverse matrix ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matrix ordo 3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misalnya A adalah matriks ordo 3 kali 3, yaitu A strip A B C D E F G H I. Adjoint matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling, misalnya yaitu adjoint A, adjoint plus 11, adjoint min 12, adjoint plus 13, adjoint min 21, adjoint plus 22, adjoint min 23, adjoint plus 31, adjoint min 32, adjoint plus 33. Untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen, lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Pada langkah ini kita akan mencari nilai elemen X11 dari matriks A. Caranya adalah dengan menutup baris pertama dan kolom pertama. Setelah baris dan kolom tersebut dihilangkan, kita mendapatkan submatriks berukuran 2 kali 2, yaitu EFHI. Nilai determinannya dihitung dengan rumus EI dikurangi FH. Jadi diperoleh bahwa X11 sama dengan EI dikurangi FH. Selanjutnya kita mencari X12. Untuk itu kita menutup baris pertama dan kolom kedua. Dari sini kita mendapatkan submatriks, yaitu D dan F, G dan I. Determinannya adalah DI dikurangi FG, sehingga X12 sama dengan DI dikurangi FG. Sekarang kita akan mencari nilai X13. Caranya adalah dengan menutup baris pertama dan kolom ketiga pada matriks A. Setelah bagian tersebut dihilangkan, kita memperoleh submatriks seperti D dan E, G dan H. Determinannya dihitung dengan rumus DH dikurangi EG. Jadi diperoleh bahwa X13 sama dengan DH dikurangi EG. Selanjutnya kita mencari X21. Untuk itu kita menutup baris kedua dan kolom pertama. Dari langkah ini kita mendapatkan submatriks B dan C, H dan I. Kemudian kita hitung determinannya BI dikurangi CH, sehingga X21 sama dengan BI dikurangi CH. Selanjutnya kita akan mencari nilai X22. Caranya adalah dengan menutup baris kedua dan kolom kedua pada matriks A. Setelah bagian tersebut dihilangkan, kita memperoleh submatriks A dan C, G dan I. Determinannya dihitung dengan rumus A, I dikurangi C, G. Jadi diperoleh bahwa X22 sama dengan AI dikurangi CG. Berikutnya kita mencari X23. Untuk itu kita menutup baris kedua dan kolom ketiga. Dari langkah ini kita mendapatkan submatriks A dan B, G dan H. Kemudian kita hitung determinannya AH dikurangi BG, sehingga X23 sama dengan AH dikurangi BG. Selanjutnya mencari X31. Kita tutup baris ketiga dan kolom pertama. Maka kita dapatkan determinan kecil dari elemen yaitu B, C, E, dan F. Hasilnya adalah B kali F dikurangi C kali E. Selanjutnya untuk mencari X32, kita tutup baris ketiga dan kolom kedua. Kita peroleh determinan dari A, C, dan D dan F, sehingga hasilnya A kali F dikurangi C kali D. Kemudian untuk kali 3, kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Determinannya adalah A, B, D, dan E, sehingga hasilnya A kali E dikurangi B kali D. Setelah semua kofaktor ditemukan, kita susun menjadi matriks adjoint. Perlu diingat, tanda positif dan negatif disusun secara selang-seling. Langkah terakhir kita masukkan ke dalam rumus inverse matrix, yaitu 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoint matriks A
Memang rumusnya terlihat panjang dan cukup rumit, jadi tidak perlu dihafal. Yang penting adalah memahami langkah-langkahnya, yaitu mencari determinan dan menyusun adjoint. Dengan memahami konsep ini, kamu akan lebih mudah mengerjakan soal matriks, terutama